atau mungkin I-score gitu ya. Kita bisa hitung sampai tahunan dan solusinya tahunan itu mungkin ya semakin kecil lah rentang plus minusnya gitu kira-kira. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Ini tadi adalah gambar ya. Ini adalah yang atas itu irradiance. Irradiance itu sebetulnya singkatan dari sinar radiasi matahari yang masuk ke bumi ya, masuk ke bumi. Sorry. Nah itu kalau dibacaannya inilah perbandingan dari solar radiasi dengan sunspot. Nah ini yang kemarin saya bilang sunspot itu adalah banyaknya titik-titik hitam di matahari gitu. Nah semakin banyak sunspot maka semakin radiasi itu tinggi yang masuk ke bumi gitu ya. Kan rata-rata radiasi yang masuk ke bumi itu kan sekitar segitu ya, 1366-an lah kalau di rata-rata. Nah, tapi sebetulnya itu juga tidak sama sepanjang tahun gitu. Dan itu juga dipengaruhi oleh ini, siklus dari sunspot ini yang siklusnya sekitar 11 tahunan gitu. Nah, itu kalau dilihat itu polanya setiap 11 tahun naik, kemudian turun lagi, naik, turun lagi. Nah, makanya jadi bisa juga pola ini tuh mempengaruhi ini iklim yang ada di bumi. Karena kan kalau mataharinya berubah, maka iklim di bumi juga bisa berubah ya, yang kemarin disampaikan di awal. Nah, ini adalah contoh bahwa bahwa bumi itu sebetulnya punya medan magnet ya, medan magnet. Jadi ketika namanya medan magnet, jadi bumi itu punya medan magnet dan matahari kan selalu memancarkan sinar gitu, cosmic ray namanya, sinar dari kosmis atau dari luar angkasa. Nah sebetulnya dengan adanya medan magnet di sekitar bumi itu, jadi bumi ini yang warna biru ini kita lihat ya, ada bulatan di samping kayak semacam pelindung. Jadi ketika ada matahari datang itu sinarnya tuh nggak langsung masuk ke dalam bumi, ya, tapi ada medan magnet yang mendeflect. Deflect itu artinya membelokkan partikel dari ray itu, cosmic ray particle gitu. Nah, sebetulnya ini adalah membantu bumi, makanya bumi itu menjadi tempat yang habitable, artinya makhluk hidup bisa hidup gitu. Karena apa? Karena ada si medan magnet ini. Kalau medan magnet ini nggak ada, ini sinar dari matahari langsung masuk ke bumi gitu. Nah, kalau sinar itu langsung masuk ke bumi, itu banyak partikel-partikel itu yang mengandung radiasi. Artinya mungkin kalau kena kulit kita langsung terkena gitu ya. Dan itu mematikan. Artinya nggak mungkin ada kehidupan kalau tidak ada magnet bumi ini. Gitu. Makanya kalau lihat di sini di tropis ya yang tengah-tengah ini, itu dia terlindungi oleh adanya medan magnet ini ya. Nah, tapi akhirnya apa si sinar dari matahari ini atau dari luar angkasa ini kan dia membelok naik ke atas ya, akhirnya dia masuk di kutub-kutub ya kan. Ini kita lihatnya ada kutub, ke bawah juga ada kutub ya. Jadi justru di wilayah kutub itu cosmic ray-nya itu lebih tinggi konsentrasinya karena tadi itu dibelokkan oleh medan magnet dari bumi gitu. Nah, makanya kan ada yang pernah dengar ini ya, aurora borealis ya. Kalau kita ke ke kutub utara itu kita bisa melihat, misalkan kali di Islandia itu kan dia di utara ya, itu pada musim-musim tertentu kita bisa melihat aurora itu ya, kayak semacam gelombang atau cahaya di langit yang bergelombang gitu. Nah itu sebetulnya adalah ini
deflection atau pembelokan dari sinar cosmic ray yang dilakukan oleh magnet bumi gitu. Nah, kenapa bentuknya begini? Karena magnet bumi saat ini itu utaranya di atas, selatannya di bawah kan? Maksudnya kutub magnetnya gitu kan. Kalau magnet itu kan utara sama selatannya kan berlawanan ya. Nah, maka di sekitarnya itu dia membentuk suatu medan magnet. Nah, kalau nanti suatu saat medan magnetnya berubah, utaranya nggak di situ lagi, nanti bentuknya mungkin nggak begini lagi, gitu ya. Jadi memang bumi ini sangat terlindungi lah. Nah, kalau nanti tadi kan ada sunspot kan? Kalau mataharinya ini sunspotnya lagi kuat, maka yang masuk ke dalam bumi pun juga semakin banyak. Sehingga tadi bisa lebih panas, mungkin banyak juga yang tingkat radiasinya makin tinggi, terutama di wilayah kutub gitu. Jadi kira-kira kayak gini lah ini. Jadi kalau ada yang pernah ngeliat gambar seperti ini, nah itu artinya bahwa bumi itu dilindungi oleh medan magnetik supaya jauh dari cosmic ray. Kalau enggak kalau ini mati medan magnet bumi ini hilang, udah kita mungkin akan sulit untuk hidup di bumi karena banyaknya semuanya masuk lah intinya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini adalah semacam diagram gitu ya. Jadi yang kiri atas yang huruf A itu incoming cosmic ray proton gitu. Jadi yang warna biru itu adalah tadi yang saya bilang bahwa ada sinar kosmis yang masuk ke dalam bumi. Nah, kemudian di bumi itu ada namanya nukleus atom ya, atmosfer. Jadi atmosfer itu kan ada nukleusnya yang warna hijau itu. Nah, terkena cosmic ray itu, maka dia akan terpecah gitu. Terutama neutron. Neutron itu yang warna merahnya itu keluar gitu ya. Neutronnya keluar. Nah, kemudian neutronnya itu keluar, ini yang lanjutan yang huruf B. Neutron ini itu akan masuk ke dalam ini atom nitrogen ya. Jadi nitrogen itu di bumi kan memang sudah ada ya. Nah, kemudian karena adanya cosmic ray, maka adanya tambahan neutron di udara. Nah, kemudian nitrogen ini bertemu dengan nitrogen, maka yang keluar adalah protonnya dari si nitrogen itu. Nah, hasilnya adalah tadinya itu nitrogen 14, karena adanya cosmic ray dia berubah menjadi C14 atau tadi karbon 14. Itu di kolom C itu ya. Awal pembentukan kenapa karbon 14 itu selalu ada di bumi karena selama masih ada cosmic ray tadi. Karena cosmic ray itu berisi proton yang menghasilkan neutron. Nah, di sini tulis karbon 14 itu radioaktif ya. Radioaktif itu artinya selalu membelah diri atau bukan membelah diri, menjadi setengahnya setelah waktu paruh tertentu. Nah, waktu paruhnya ini, jadi half-life yang paling bawah ya, yang di kolom D, half-life-nya itu sekitar 5.720 tahun. Jadi kalau sekarang ini ada 100 gram karbon 14, maka 5.720 tahun kemudian karbon 14-nya menjadi 50 gram gitu. Dan 5.700 tahun kemudian menjadi 25 dan seterusnya gitu ya. Itu kira-kira lifetime-nya. Nah, dan pada akhirnya karbon 14 ini juga akan menghasilkan elektron. Nah, kemudian akhirnya si karbon 14 ini kembali lagi menjadi nitrogen. Nah, kira-kira itu waktu paruh dari nitrogen, dari karbon 14. Nah, kemudian ini adalah
kejadian ya. Artinya kalau dilihat di waktunya yang atas ya, itu kan yang kanan tahun 2000, yang paling kiri tahun 1600 ya. Jadi 400 tahun yang lalu ya, itu ada namanya Maunder minimum yang warna merah ya. Nah, itu kalau dilihat itu jumlah sunspotnya itu kecil sedikit ya. Makanya apa? Makanya pada periode itu 1650 sampai 1700 Masehi ya, itu Masehi, itu iklimnya dingin. Karena tadi saya bilang sunspotnya sedikit, radiasinya juga sedikit. Maka pada periode hampir 50 tahun atau 100 tahun itu iklimnya dingin gitu. Dan itu tercatat semua di sejarah. Coba aja silakan cari sejarah. Pada tahun itu kondisi iklim itu dingin. Ya, itu terlihat dari misalkan lukisan-lukisan, kejadian-kejadian itu semuanya dingin gitu. Ya mungkin saat itu orang belum sadar adanya ini, tapi ini menunjukkan hal-hal seperti itu. Ya karena tadi ada hubungan antara sunspot dan radiasi. Ini adalah variasi dari karbon 14 tadi dalam 2000 tahun terakhir ya. Jadi kita ada di yang paling kanan ya, tahun 2000 dan sampai 2000 tahun yang lalu. Jadi terjadi ini. Jadi kita sekarang ada di sebelah kanan ini, di sini ya, yang titik-titiknya ke atas ini ya. Nah, tahun 1600 ini tadi Maunder minimum. Jadi turun dingin ya di periode ini. Kemudian tahun 1500-an juga dingin. Ini ada S, saya lupa namanya. Oh, ini namanya nih, sorry. Sporer and Maunder ya. Jadi itu nama periodenya, Sporer dan Maunder. Kemudian sebelumnya lagi lebih panas gitu ya. Jadi ini memang benar-benar dipengaruhi oleh radiasi matahari yang masuk ke bumi. Artinya apa? Artinya kalau ditanya kenapa tahun 1500, 1700 itu iklimnya lebih dingin. Nah, penyebabnya adalah karena jumlah sunspot dari mataharinya memang sedikit gitu ya. Artinya memang faktor alamiah, bukan faktor karena manusia. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Kita lanjut dulu. Nah, ini ada satu lagi. Jadi ternyata selain karbon ya, tadi kan saya sampaikan cosmic ray tadi yang masuk dari luar angkasa itu masuk ke bumi, kemudian dideflect oleh medan magnetnya bumi. Nah, itu juga dia membawa apa yang namanya dengan ini beryllium 10 ya, atau beryllium 10. Beryllium itu nama atom ya. Jadi coba aja silakan lihat di tabel kimia ya, cari parameter itu Be. B itu singkatannya beryllium 10. Nah, beryllium 10 ini itu juga bersifat radioaktif ya. Nah, ternyata jika dilihat dan dibandingkan dengan sunspot ya, itu dia berkorelasinya sangat baik tuh. Jadi makanya beryllium 10 ini sekarang digunakan sebagai proksi untuk menentukan jumlah sunspot gitu. Solar activity lah istilahnya. Jadi kalau di sini di bawah dibacakan ini adalah perbandingan antara jumlah rata-rata sunspot tahunan dengan konsentrasi beryllium 10 di dalam ice core dye3 ya. Jadi beryllium 10 juga bisa diukur dari ice core itu. Nah, sini tunjukkan bahwa jumlah sunspot itu berbanding lurus dengan
aktivitas matahari. Jadi kalau makin tinggi sunspot, radiasi matahari makin tinggi, solar wind ya. Solar wind itu tadi angin dari cosmic ray-nya itu makin tinggi, fewer cosmic ray, makin sedikit cosmic ray-nya, tapi menghasilkan beryllium yang beryllium 10 yang tinggi ya. Yang rendah. Jadi di sini malah kita lihat makin beryllium yang sebelah kiri makin ke atas berarti makin rendah ya. Justru kalau sunspotnya tinggi, sunspotnya rendah, maka berylliumnya tinggi. Nah, ini kita lihat dia polanya sama 11 tahunan. Nah, dan akhirnya di masa lalu itu ya pola 11 tahunan dari matahari tadi itu juga berkorelasi positif dengan suhu. Karena kan yang kita tahu kemarin kan bahwa mataharinya makin aktif, aktivitinya makin banyak ditunjukkan dengan banyaknya sunspot, makin banyak radiasi yang masuk ke bumi, maka otomatis suhunya juga akan meningkat gitu. Nah, ini kan karena kondisinya asumsinya tidak ada pengaruh dari manusia. Maka di sini kalau kita lihat sebelum tahun 1900 gitu ya, itu yang merah sama biru kan polanya masih sama ya, gitu ya. Bahkan 1950 masih sama, tapi makin ke sini setelah 2000 atau setelah 1960 udah nggak matching lagi. Karena apa? Karena temperaturnya sudah tidak lagi dikontrol oleh matahari, karena tadi manusia sudah mulai menambah gas rumah kaca sehingga suhunya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor radiasi matahari tapi juga oleh gas rumah kaca. Gitu kira-kira. Bisa dipahami ya? Ya, jadi dulu memang temperatur itu pure dikontrol oleh alam, matahari gitu. Tapi makin sekarang itu udah bukan lagi, tapi faktor manusia yang dominan. Sampai sini ada komentar, pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Mungkin saya kirakan sekitar 10-15 menit lagi lah. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh ini pasar di Sungai Thames di London ya. Tahun berapa tuh? 1813, 1814. Nah, jadi pada tahun 1400 sampai 1800 itu di Inggris biasa itu ada pasar-pasar yang di atas sungai gitu ya. Tapi pada winter tahun 1683 1684 itu ada es yang ketebalannya sampai 26 cm dan sungainya itu frozen selama 2 bulan ya. Jadi makanya ini adalah gambaran sejarah gitu ya. Dulu itu tiba-tiba kayak gitu. Ini adalah painting ya. Painting itu lukisan yang dibuat tahun segitulah kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya kan kenapa sih tahun 1600 tadi itu kok tiba-tiba tebal es sampai 26 cm itu kan tebal sekali ya. Dan itu terjadi selama 2 bulan gitu. Nah, itu setelah dilihat ya tadi karena aktivitas mataharinya itu sedikit sehingga suhunya makin dingin sampai menyebabkan jadinya es di sungai ini gitu. Jadi paleoclimate ini itu mestinya bisa dibuktikan gitu dengan data-data histori yang kalau masih tahun 1800-an, 1600 itu masih bisa dilihat dari kehidupan manusia pada saat itu. Nah, ini kita lanjut. Jadi memang ternyata pada tahun tadi itu 1600-an, 1700-an yang tadi karena jumlah aktivitas mataharinya sedikit karena sunspotnya sedikit, itu suhu menjadi lebih
dingin, dan ini kelihatan juga dari konsentrasi karbon dioksidanya, ya. Nah, makanya pada periode 1400 sampai 1700 Masehi itu disebut dengan Little Ice Age, ya. Little Ice Age itu ya bukan Ice Age, tapi Little Ice Age di periode itulah sekitar 200 tahun, di mana suhu bumi itu lebih rendah, ya, gitu kira-kira. Dan kalau di tahun 2000-an ini udah terlihat naik lagi, ya, konsentrasinya. Nah, ini terekord di ice core yang ada di Antartika, ya. Jadi makanya terlihat. Nah, jadi tanda waktu yang berikutnya yang penting itu ada 3. Yang pertama tadi karbon 14, ya, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada thorium 230, thorium itu juga radioaktif, dan potasium 40, ya. Jadi itu memberikan absolute date, ya, waktu yang absolut. Akan tetapi ini karena bias geokemik, ya, itu kadang harus saling dicek gitu antar tiap isotop itu untuk memastikan atau mengkonfirmasi, misalnya dengan menghitung layer dari ice, sedimen, dan sebagainya gitu, ya. Itu kira-kira. Nah, di dalam karbon 14, ya, itu mereka biasanya sudah punya tabel. Nah, di tabel itu tahun 0 itu biasanya digunakan tahun 1950, ya. Ini dengan menggunakan Libby half-life 5.568 tahun. Ini untuk kasus karbon 14, ya. Di sini juga karbon 14 digunakan dengan waktu paruh 5.700 tahun, itu digunakan sekarang untuk menentukan umur dari material yang sampai umurnya tuh minimal paling jauh 50.000 tahun. Kalau udah lebih dari 50.000 tahun, karbon 14 sudah nggak bisa dipakai lagi, gitu ya kira-kira. Nah, ini contohnya misalkan diasumsikan karbon 4 rasionya itu konsentrasi CO2-nya tetap, ya. Tapi ini berfluktuasi dengan waktu, kita bisa mengasumsikan karbon 14 ini selalu sama dengan 1850 gitu. Nah, ini kira-kira ini bisa dibaca di buku itu, ya, buku yang saya share itu. Silakan dibaca lebih detail gitu. Nanti kalau ada yang ini bisa ditanyakan. Ada pertanyaan sampai sini? Saya belum, Pak. Silakan. Belum ada, ya? Oke, kita lanjut, ya. Nah, ini gambarnya sebetulnya ada juga di buku itu, ya. Ini sebetulnya lebih kepada kandungan konsentrasi dari karbon 14 yang ada di dalam laut gitu. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa umur dari kan kita kan di bumi ini kan ada namanya lempengan itu, ya, lempengan, pertemuan lempeng kan, ya, di laut itu kan. Sehingga yang ada di laut itu dia sebetulnya lahan-lahan atau tanah-tanah yang baru kan, kemudian dia melebar. Nah, itu ini juga bisa kita lihat bahwa kalau yang baru tadi itu karbon 14-nya itu masih baru juga gitu rekonstruksinya, dibandingkan dengan tanah-tanah yang memang sudah lama adanya. Nanti kita balik lagi ke sini. Ini mungkin perlu penjelasan lagi lebih detail gitu, ya. Oke. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Jadi ini
present day radiocarbon age different between surface waters and waters at 3 km depth. Jadi tadi karena kita ingin mengetahui umur dari karbon 14 yang ada di dunia ini. Nah, ini kita lihat di tiap titik di bumi ini tuh beda-beda umur karbon 14-nya gitu. Artinya kalau kita ambil sampel tanahnya, kemudian kita karbon dating, itu beda-beda. Jadi yang paling tua itu justru yang di daratan gitu ya. Justru kalau yang di lautan itu ya masih pada baru, kayak di laut Atlantik ya, itu masih baru karena apa? Karena di situ kan tanah pertemuan antara bukan subduksi saya lupa istilahnya. Jadi tanahnya baru gitu keluar dari dalam bumi ya. Kira-kira begitulah, nanti kita cek lagi. Nah, ini adalah kalender untuk mengkoreksi karbon 14 gitu. Jadi kalau kita mengukur karbon dioksida saat ini sebelum tahun 1950, maka nanti nilainya harus dikoreksi dengan karbon 14 ini. Karena tadi pengukurannya itu karbon 14 itu di masa lalu pun juga bervariasi, sehingga kita perlu melakukan koreksi terhadap tahun yang tadi kita lihat. Ini contoh lain lagi. Jadi bahwa karbon 14 ini memang memerlukan koreksi ya, tidak langsung. Makanya di sini ada plus minusnya juga nih. Karena tadi range rentang carbon dating ini ada plus minusnya, tidak pasti ya. Ini memang agak complicated, artinya kalau kita menghitung konsentrasi karbon 14 saat ini itu tidak bisa langsung selesai gitu, tapi perlu dikonversi menggunakan tabel tadi yang ada di sini nih. Nah, ini. Jadi nanti ada pengurangan jumlah tahunnya itu plus berapa, ini tergantung dari calendar date-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau dari saya mungkin coba tolong dibaca dulu ya bab tentang karbon 14 ya, atau radiokarbon dating gitu. Bisa dari buku atau dari internet, dari googling gitu. Coba kira-kira dipahami bagaimana sih para ahli iklim itu bisa mengetahui umur benda gitu ya dari radiokarbon dating gitu. Terus silakan dibaca dulu, nanti itu bisa jadi diskusi untuk pertemuan berikutnya ya. Ini juga masih sama, carbon dating juga. Nah, ini lebih kepada dari beberapa kondisi di 5.000 tahun sampai 5,6 tahun yang lalu. Nah, ini ada yang lebih dingin, ada yang lebih basah, lebih kering gitu ya. Jadi kondisi di bumi di masa lalu itu bisa beda-beda juga gitu. Maksudnya kalau dulu dingin di belahan bumi utara nggak berarti semuanya dingin juga gitu ya. Di tempat lain masih bisa berbeda. Nah, ini sama, ini tadi radiokarbon tadi ya yang perlu dikurangi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin untuk yang clock ketiga ini nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Ini menghitung lapisan-lapisan dari sedimen lake atau dari lingkar pohon, kira-kira seperti itu. Nah, nanti juga besok ada pengenalan untuk menghitung lingkar daun ya.
Oke, baik. Saya kira sudah kita cukupkan. Ini udah jam 6.02. Ada pertanyaan sampai sini? Siap, belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Pokoknya tugasnya tadi itu dulu ya. Untuk minggu depan, coba tolong dibaca bab tentang radiokarbon itu. Sudah bisa akses ini kan ya? Akses Google Drive yang saya kasih ya? Siap, sudah bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Ini kalau ini saya kasih lihat ya di sini. Ini misalkan kita keluar dulu. Nah, itu kalau nggak salah ada di sini nih. Di share. Nah, kan ada book references. Nah, coba ya ini, kalau klimatologi, reconstructing, ini, nah di sini. Nah, coba dicari tentang radiokarbon ya. Ini kalau nggak salah halaman apa ya? Saya juga belum cek lagi. Kayaknya di sini nih, di bab 25 ini. Time scale atau ini, sorry. Dating method ini, yang 321 ini. Ini sebenarnya kan hanya ringkasan ya dari yang tadi saya sudah sampaikan. Radiokarbon, potasium argon gitu ya. Nah, ini ada juga paleomagnetita. Ini kita belum masuk sampai sini, tapi tadi beberapa udah saya tampilkan, udah tunjukkan secara umum. Jadi ada leikometri juga, leikinometri, silakan baca juga. Jadi ini sebetulnya lebih kepada pengetahuan aja sebetulnya, bahwa sebetulnya banyak gitu cara-cara menentukan umur suatu benda di masa lalu itu berapa gitu. Ini dating metode 2. Nah, nanti sebelumnya setelah 2 minggu setelah ini kita masuk ke I-score gitu. Oke, jadi saya mohon bisa dibaca ini dulu bab 321 ini. Kalau misalkan dari situ belum paham, bisa searching juga di Google gitu. Saya kira banyak gitu ya. Dan ini sebetulnya menarik gitu ya. Untuk menambah pengetahuan aja sih. Oke, ada pertanyaan? Saya kira kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Sekali lagi saya jarang bisa jam 13.20 itu karena memang banyak kadang rapat, kadang di luar gitu ya. Nah, untuk minggu depan saya juga belum tahu apakah bisa gitu, tapi minimal jam 5 lah ini saya usahakan gitu. Supaya kita tidak perlu ganti hari gitu ya. Yang istilahnya juga mungkin nanti teman-teman juga lebih enak dalam satu hari yang sama ketimbang ganti hari yang lain. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ini saya kira semuanya hadir ya, 27 termasuk saya. Tadi mungkin kalau Tegar, kalau kita lagi diskusi gini bisa aja screenshot dan sebagainya nanti kirim ke saya sebagai bukti juga ya kalau nanti tiba-tiba diperlukan atau bagaimana lah kira-kira. Siap, Pak. Oke, ya. Oke, makasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya semuanya ya. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. saya tutup ya. Baik, Pak.